Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raisul Umam, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Pontianak, program studi pendidikan agama Islam. Dalam video ini, saya akan mengutarakan strategi pembelajaran baca Al-Quran metode atau tis'ah yang ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran yang diampu oleh Ustadz Dr. Wahab MAG. Strategi Group Investigation saya kutip dari tulisan Lisa Diyah Ma'rifataini, yaitu dari jurnal Edukasi Kemenak terkait dengan jurnal pendidikan agama dan keagamaan nomor tahun 2018. Adapun ciri utamanya dari strategi group investigation yang pertama yaitu mencari materi belajar sendiri. Ya, yang kedua digunakan untuk memecahkan masalah berkelompok. Jadi ada dua ciri, materi pembelajaran dicari sendiri, dan yang kedua problem pembelajaran dalam membaca Al-Quran itu dipecahkan secara berkelompok. Manfaat metode ini yaitu diantara satu, membantu siswa itu menginvestigasi secara sistematik dan analitik. Yang kedua, pemahaman secara mendalam. Dan yang ketiga itu siswa bekerja secara kooperatif dalam memecahkan problem dalam masalah baca Al-Quran. Yang keempat, menumbuhkan keberanian bertanya dan berpendapat. Yang kelima, model pembelajaran ini yaitu membantu siswa secara mandiri mencari bahan belajarnya sendiri. Adapun strategi yang kedua yaitu strategi listening team. Dia di dalam strategi ada bermain peran dan bermain fungsi. Peran yang pertama itu penanya, yaitu guru, yaitu pendidik, yaitu pengajar Al-Quran yang berfungsi merumuskan pertanyaan. Yang kedua itu ada yang berperan sebagai pendukung, yaitu yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pengajar baca Al-Quran. Yang ketiga ada penentang. Penentang yaitu bagaimana seseorang itu mengutarakan poin-poin yang tidak dia sepakati, ya, umpama dalam hukum tajwid dari sumber-sumber kitab tertentu, dan mengutarakan alasannya. Kan bisa cara bacanya berbeda-beda. Contoh saja dalam gunnah ada yang membaca panjangnya dalam gunnah itu 2 harokat, ada yang 3. Jadi ada penentang. Ini peserta didik. Nah, pendukung juga itu oleh peserta didik. Sedangkan yang keempat terakhir itu penarik, yaitu menyimpulkan hasil kesimpulan, yaitu ini tugas peran dari seorang pengajar. Jadi 4 peran itu akan dimainkan dengan 4 fungsi yang berbeda dari 2 aktor, yaitu pendidik dan peserta didik. Menurut Qasim Mubarak tahun 2009, ciri-ciri listening team itu yang pertama adanya keaktifan siswa. Yang kedua, situasi kekeluargaan dalam belajar. Yang ketiga, suasana dalam belajar nyaman dan tentram. Listening team ini saya kutip dari jurnal Agus Suprijano, yaitu dalam Ida Mufikhasari, jurnal Flore volume 2 nomor 1 tahun 2015, yaitu jurnal terkait biologi dan pembelajaran yang di-upload atau diposting oleh Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA. Dari 2 strategi yang telah saya paparkan tadi, saya mengambil inovasi, yaitu dari strategi listening team dan group investigation. Saya noveltikan dengan istilah strategi tis'ah, cara belajar Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa strategi yaitu kumpulan bahan belajar, pendidik, peserta didik, metode, evaluasi yang disusun menjadi langkah-langkah untuk agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Adapun strategi tis'ah yang saya kemukakan yaitu tis'ah artinya 9. Ya. 9 macam langkah. Yaitu semuanya diawali dari huruf T. Yang pertama T tajmi', mengumpulkan bahan belajar sebagaimana yang tertera di strategi group investigation. Yang kedua juga bukan hanya mengumpulkan bahan belajar, tapi mengumpulkan siswa, yaitu secara berkelompok, sebagaimana group investigation dan listening team, yaitu dilakukan secara berkelompok. Nah, itu strategi yang pertama. Adapun metode dalam strategi pembelajaran Al-Quran tis'ah ini, strategi tis'ah ini yang pertama itu tatbik, praktek langsung, yaitu langsung membuka Al-Quran dan membuka buku tajwid yang menjadi panduan
dalam pembelajaran baca Al-Quran. Kemudian metodenya selain tatbik yaitu tabsir. Tafsir artinya melihat, yaitu fokus melihat Al-Quran secara fokus dan melihat materi atau buku panduan secara fokus. Yang ketiga yaitu tasmi'. Tasmi' artinya mendengar. Bagaimana semua peserta didik yang belajar baca Al-Quran itu saling mendengarkan bacaan, sehingga dia bisa mengoreksi mana yang salah, mana yang benar. Sebagaimana listening team tadi. Kemudian ada tahlil dengan makna analisis. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan dengan praktek langsung itu dikombinasikan dengan teori. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang tertera dalam metode listening team. Pertanyaan contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz Allah, di situ ada alif lam. Alif lam apa itu? Nah, langsunglah peserta didik membuka buku panduannya dan membaca bersama-sama, atau salah satu yang membaca, yang lainnya mendengarkan bersama-sama. Dalam proses analisis itu dia tafkir, yaitu berpikir. Investigasi itulah dalam istilah langkah tis'ah ini dinamakan dengan tahqiq, yaitu investigasi. Maka selain itu yang terakhir dalam metode dalam strategi ini ada langkah yang namanya tarji' atau muraja'ah, mengulangi. Jadi setelah tatbik terus menerus maka dilakukan pengulangan-pengulangan sebagai langkah penilaian dan evaluasi dan untuk mengokohkan pemahaman tentang hukum-hukum tajwid di dalam Al-Quran. Oke, setelah mendengarkan penjelasan terkait inovasi strategi yang dikombinasikan antara listening team dan strategi group investigation menjadi strategi tis'ah, cara baca Al-Quran, lebih lengkapnya kita ikuti praktek dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman santri, pada hasil hari ini kita akan belajar baca Al-Quran beserta tajwidnya yang harus praktek dari surah Al-Baqarah ayat 6. Silakan dibuka. Surah Al-Baqarah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 2 3. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nuruddin silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, yang lainnya kita telusuri investigasi hukum tajwidnya dari awal. Inna apa hukumnya? Gunnah. Kenapa gunnah? Nun tasydid. Selain nun tasydid apa aja? Selain nun mim. Mim tasydid. Ada di halaman berapa? Coba buka bukunya. Nun mim tasydid. Halaman 29. Silakan baca, Din. Dibaca keterangannya. Senat mim
tasdid dan tasdid senantiasa dibaca dengan lunak karena sifat asli dari kedua huruf tersebut. Yang lain paham? Oke. Oke, alif lam alladzina, alif lam apa di situ? Qamariyah. Alif lam ta'rif. Jenisnya qamariyah. Kenapa qamariyah? Nah, jelas. Karena lamnya dibaca jelas. Coba buka halaman berapa? Halaman 30. Baca. Lagi. Alif lam. Alif lam ada dua. Qamariyah, Syamsiyah. Terus? Ciri alif lam qamariyah itu sukun. Kalau Syamsiyah tasydid. Contoh dari alif lam qamariyah alhamdu. Sedangkan contoh dari Syamsiyah at-tariqu. Oke ya, jadi lam kalau sukun dibaca izhar, kemudian kalau tasydid dibaca idgham. Maka itu hukum alif lam ta'rif, ada dua, dinamakan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya alladzina Maqtabi. Tabi'i. madda. Kenapa tabi'i? Karena ada Harokat kasrah surah bertemu ya sukun. ya sukun. Oke. Halaman berapa di situ? Halaman 33. Halaman 33. 33 dari 37. 33. Coba baca aja. Mad asli, mad tabi'i, bertemunya huruf-huruf hijaiyah dengan salah satu tanda mad yaitu alif, ya dan waw dibaca panjang dua harokat. Terus innalladzina, di situ ada alif. Alif Tempat keluarnya makhrij hurufnya di mana? Di jauh. Alif. alif Halqi. Halqi, tenggorokan. Tapi tenggorokan bagian mana dia? Aqsal halqi. Aqsal halqi. Apa aja selain alif? Ha. Coba bacakan nazamnya, buka nazamnya. Hamzah tenggorokan yang paling bawah. Ain hak tenggorokan bagian tengah. Ghain kha tenggorokan yang paling atas. Mudah dihafal juga, mudah bacanya. Oke, udah. Tadi udah makhrij hurufnya. Sekarang sifatul huruf. Alif. Di dalam buku itu yang kita susun ada berapa sifat bacaan alif? Ada 5. Sebutkan satu. Jahar, Jahar. Artinya Jelas. jelas, Terus ikhwah, ikhwa. Apa ikhwa? lemah, Lemah. Terus istifal, istifal. Apa istifal? menurun, Menurun. Terus infitah, infitah. Terpisah. artinya terpisah, Infitah terbuka. Ya. Terus Ismat. ismat, ismat tertahan. Itu alif saja punya 5 sifat. Saya urutkan kembali langkah-langkah dalam strategi tis'ah cara baca Al-Quran. Yang pertama tajmi', yang kedua tatbiq, yang ketiga tabsir, yang keempat tasmi', yang kelima tahlil, yang keenam tafkir, yang ketujuh tasil, yang kedelapan tahqiq, dan yang kesembilan tarji'. Kemudian dalam langkah tasil atau bertanya, disitulah terjadi investigasi, analisis, tafkir, berfikir, dan evaluasi. Mengulang pula bagaimana ketika tasil diterapkan, sang penanya itu menanyakan, yaitu guru di sini menanyakan hukum tajwid, dia langsung menyebutkan contoh alhamdulillahirabbil alamin. Dalam lafaz alhamdu ada hukum apa? Maka dia bisa menjawab al apa di situ? Alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif jenisnya apa? Qamariyah atau syamsiyah? Qamariyah. Kenapa? Karena alnya dibaca izhar jelas. Nah, sehingga terjadilah pola analisis, ya, pola berpikir, investigasi, dan evaluasi di dalam metode tasil, yang dimana peserta didik akan langsung membuka buku panduan
tajwid yang telah disusun bersama untuk mencari kebenaran teori dari praktek bacaan alhamdulillah tadi. Setelah melihat praktek dari strategi tis'ah ini, mungkin teman-teman pendidik dan peserta didik punya unek-unek yang bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Silahkan kami menerima kritik dan saran agar membangun strategi ini menjadi lebih baik dan tepat, sehingga kita kaum muslimin, para pembelajar dan pengajar Al-Quran bisa menerapkan metode ini menjadi langkah yang lebih mudah dalam mempelajari Al-Quran, baik dalam teori, pemahaman, dan prakteknya yang baik. Terima kasih, itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.